Kisah diawali dengan memperlihatkan sekelompok tentara yang tengah menghadapi sesosok monster berwujud manusia. Yang meskipun bersenjata lengkap tapi mereka malah habis dibantai oleh seorang itu. Kegagalannya di kloter yang pertama membuat pemimpin pasukan turun tangan, di mana dia berhasil menangkap orang itu karena dia sendiri yang malah menyerahkan dirinya. Ada suara keluar dari pikiran orang itu, di mana surat tersebut mengatakan bahwa dia harus menceritakan tentang sebuah kiamat serta perang yang akan segera berlangsung di dunia. Di mana si pimpinan tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut, yang karena harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Pun membuat dia terpaksa mendengarkan sebuah cerita tidak masuk akal yang telah membunuh pasukannya tersebut. Sebelum bercerita dia mengaku bahwa dirinya merupakan seorang penjaga malam, yang pekerjaan itu dia dapatkan beberapa hari yang lalu. Ketika dirinya sangat membutuhkan pekerjaan untuk memberantas kemiskinan, dan juga kelaparan yang tengah ia alami saat itu. Ketika dirinya tengah berada dalam titik terendah dalam kehidupan, sangat miskin kelaparan dan tidak punya tempat tinggal. Akhirnya sebuah pesan radio tak sengaja sampai ke telinganya, di mana pesan tersebut berisi lowongan pekerjaan di sebuah rumah sakit yang nampak sangat kumuh, dan tak terurus sebagai seorang penjaga malam. Orang itu akan kita panggil saja Jandu, di mana dia ini sangat diterima dengan senang hati oleh si kepala rumah sakit. Yang jika diteliti lebih jauh wajah dan perawakannya sangat mirip sekali dengan karakter kakek cangkul pada film horor Indonesia. Tanpa perkenalan yang begitu lama, si kakek itu pun membawa Jandu ke kamarnya, yang di sana dia bertemu dengan penjaga malam lain. Di mana mereka terlihat sedikit agak gila, sehingga akan sangat sulit untuk membedakan mana yang penjaga, dan mana yang pasien dari rumah sakit ini. Melihat wajah dan tubuhnya yang sangat maskulin, membuat si penjaga malam itu menanyakan tentang keahliannya dalam berkelahi. Yang di sana Jandu bisa membayangkan masa lalu, di mana dia merupakan seorang tukang pukul yang sangat sulit untuk dikalahkan. Jandu pun menjelaskan kepada wanita itu, bahwa bertarung hanya akan membawa penyakit, serta kesakitan yang sangat berkepanjangan dan tak berujung. Di perjalanan menuju kantin, dia bertemu dengan seorang ibu dan anak. Mereka bernama Janet dan Benison, di mana Janet sontak berbicara kepadanya dengan mengatakan, bahwa Jandu akan mengalami waktu yang buruk dalam 1 bulan ini. Dimulai dari hari ke-15 bulan ke-7 dan seterusnya, sehingga bulan ini biasa disebut dengan nama Fantasma Brianto, yang berarti para hantu kelaparan. Mendengar kata hantu langsung membuatnya kebingungan, di mana dia bekerja hanya untuk menjaga perdamaian rumah sakit dari sesama manusia, bukan hantu ataupun makhluk astral. Yang ketika dia ingin mengetahui lebih jauh tentang apa yang dimaksud Janet, ia malah pergi membawa sang anak dengan menyisakan 1000 pertanyaan, dan juga teka-teki yang harus dipecahkan sendiri oleh Jandu. Sesampainya di kantin, si kakek pun bercerita bahwa tidak ada lagi pengunjung yang datang ke rumah sakit, setelah semua orang mengetahui bahwa banyak sekali anak yang hilang pada malam hari di tempat tersebut, yang hal itu disebabkan lantaran sebuah wacana kiamat. Di mana anak-anak akan menjadi sumber kekuatan iblis agar mereka dapat membuat gerbang, atau portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia mereka. Para hantu atau iblis akan bekerja setiap malam ketika anak-anaknya terlelap dalam tidurnya, sehingga mereka dapat dengan mudah membawa anak-anak tersebut.
Di saat para orang tua telah kehilangan kewaspadaannya. Children went missing in the night, but that's why you're here. At night, kids are sleeping nice and quiet. Disitulah tugas dari seorang penjaga malam, di mana mereka akan menggantikan peranan orang tua dalam menjaga anak-anak ini malam hari, yang untuk membuat Jandu kuat. Si kakek pun memberikannya sebuah kalung, di mana kalung tersebut berlambang Hanoman sang raja monyet, yang mampu menangkal kekuatan jahat dari hantu setan genderuwo pocong kuntilanak, dan juga iblis dan yang lainnya. Demons and worse. That's Hanuman. Di mana dia langsung mengitari seluruh bagian dari rumah sakit, yang keanehan pun dia temui dengan melihat berbagai macam sesajen di setiap pintu kamar pasien rumah sakit tersebut. That night while doing my rounds, they were all keeping secret. Hal paling mistis dia rasakan ketika melihat sebuah patung Santa Maria, yang ketika menghampiri patung tersebut sebuah suara muncul dari dalam kepalanya dengan menjelaskan bahwa kiamat sudah semakin dekat serta masa lalu Jandu yang bisa dia lihat sehingga setelah tersadar dari masa lalunya, ternyata dia sudah berada di kamarnya sendiri, di mana dia melihat seorang pasien yang sedang memohon sesuatu pada dua orang polisi, karena telah kehilangan anaknya tadi malam. Yang ternyata Benison juga berada di sana setelah mengetahui kabar hilangnya anak tadi, yang nyatanya anak tersebut merupakan sahabat dekatnya sendiri. Was it Dylan? Go find Dylan. Looking for Dylan. Janet yang melihat penyesalan di mata Jandu pun memintanya untuk datang ke kamar, yang di sana dia diberikan sebuah sesajen, di mana sesajen tersebut bertujuan agar arwah dari anak yang diculik dapat membantu Jam menjaga anak-anak yang masih hidup di rumah sakit. Relief offerings for the dead. I believe in that stuff. I don't believe in this stuff. Jandu yang masih linglung dengan apa yang tengah dihadapi saat ini pun menanyakan tentang sosok dari hantu yang menculik anak-anak. Di mana Janet sendiri tidak pernah melihat sosok itu secara langsung, namun dia memiliki sebuah nama yaitu Mephisto, yang disinyalir merupakan dalang dibalik semua penculikan ini. Ever been a night watchman? Behind all this, No. Mephisto. Mendengar nama itu si kepala polisi pun merasa tidak asing, namun karena masih membutuhkan informasi lebih lanjut, beliau hanya menyuruh Jandu untuk kembali menceritakan lalakonnya di masa lalu. Mephisto, souls of children, to the evil is strong enough. They will have a... Selain nama Mephisto, dia juga menceritakan tentang 4 anak buahnya, yang dikenal dengan sebutan 4 penunggang kuda, yang berencana untuk menggunakan jiwa anak-anak demi mewujudkan akhir zaman yang sudah mereka nantikan selama ini. 4 horsemen, one by one. Malam berikutnya Jandu kembali berkeliling di area rumah sakit, yang lagi-lagi ketika dia mendekati patung tersebut, sebuah suara aneh kembali muncul, yang kini mengatakan bahwa kegelapan semakin kuat di bawah sana. Yang ketika dia melihat sebuah foto dari salah satu sesajen, tiba-tiba penasaran dengan pernyataan dari suara itu, membuat Jandu memberanikan dirinya untuk turun ke ruang bawah tanah. Yang setelah dia melihat sebuah pintu, datang juga sebuah tangan yang menunjuk ke arah pintu tersebut. Dia adalah Mephisto, atau dalang dibalik semua penculikan anak yang terjadi. Yang meskipun sudah banyak sekali anak yang mereka kumpulkan, namun dia masih membutuhkan beberapa korban. Sehingga dia kembali menyuruh 4 anak buahnya yang tiada lain adalah 4 penunggang kuda, untuk membawa beberapa anak lagi dari atas sana. Setelah naik ke atas, dia melihat sekelompok orang bertopeng aneh yang menculik seorang anak. Di mana dengan rasa percaya diri yang tinggi, dia pun memutuskan untuk melawan dan menghajar mereka saat itu juga. Melihat keadaan Jandu yang sangat kritis, bahkan hampir mati, membuat semua orang panik. Di mana si kakek dan Janet memberikan pertolongan pertama, dan melakukan beberapa ritual khusus demi menyelamatkan nyawanya.
Dan rupanya ritual tersebut menghubungkan dunia Jandu dengan sang dewa Hanuman, di mana sang dewa memberinya kesempatan kedua untuk hidup, dengan beberapa persyaratan yang akan dia ketahui di masa depan. Setelah tersadar, si kakek pun membawa dia ke kamarnya, untuk memperlihatkan beberapa warisan yang ditinggalkan orang tuanya dulu. Namun ketika si kakek masih menjelaskan tentang fungsi dari barang antik yang ada di depannya, Jandu malah kembali ke masa lalu dan masih bekerja sebagai seorang tukang pukul. Cerita yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat itu pun, membuat kepala polisi merasa bahwa semua yang dikatakannya merupakan sebuah kebohongan. Di mana dia balik menuduhnya sebagai dalang di balik penculikan anak-anak ini. They kidnapped the children. All bullshit you made up because you failed. What if the truth is... Malam itu Jandu pun mengunci pintu ke ruang bawah tanah, di mana hal tersebut dia lakukan agar para penunggang kuda tidak dapat langsung masuk ke tempat para pasien. Yang ketika berbalik dia dikagetkan oleh sosok Benisen, yang ternyata sudah berada di sana. I locked the door, making sure no one gets in. I told her I'm gonna talk. Mengetahui bahwa Jandu akan menyelamatkan dia dan anak-anak lain dari para hantu, pun memintanya untuk menutup mata, karena hal itu dapat meningkatkan kemistri ketika mereka saling merasakan satu sama lain. Hanuman yang sejatinya sudah berada di dalam tubuh Jandu, pun mulai memberikan semangat dengan memberinya sebuah kekuatan. Sehingga dia bisa bangkit dan berhasil menghabisi satu nyawa dari penunggang kuda. Kekuatan itu tidak diberikan secara cuma-cuma oleh sang Hanuman. Di mana hal itu merupakan sebuah pertukaran yang sudah disepakati oleh mereka berdua. Saat mengira bahwa semua persembahan telah terkumpul, ternyata Mephisto masih membutuhkan satu anak lagi. Sehingga para penunggang kuda harus kembali ke atas, untuk mencari anak baru demi mempercepat ritual mereka. Belum juga beraksi mereka langsung dikagetkan dengan kedatangan Jandu, di mana kali ini dia langsung menyerang secara tiba-tiba dan berhasil membumi hanguskan mereka saat itu juga. Namun ternyata si baju putih dengan sisa-sisa kekuatannya, berhasil melarikan diri ketika Jandu tengah berperang melawan kesakitan yang ditimbulkan oleh efek samping pertukarannya, dengan sang Hanuman. Setibanya di markas dia pun memberitahukan tentang apa yang terjadi di atas, di mana aksi mereka digagalkan oleh seorang penjaga malam yang telah bersekutu dengan sang dewa monyet atau Hanuman. Yang karenanya mereka pun memutuskan untuk menghentikan sementara penculikan anak, untuk fokus melenyapkan si penjaga malam. Shape-shifting, perhaps. He was the work of the devil himself. He answers to some kind of death god. Mengetahui bahwa akan ada serangan balasan, Jandu pun meminta seluruh pasien dan para staf di rumah sakit untuk mengunci pintu, dan tidak membiarkan siapapun melewatinya, baik para iblis ataupun dirinya sekalipun. Gather the others, no matter what happens. Stay in, but tonight, only one. Tak mau diserang secara mendadak, dia pun memilih untuk memancing mereka keluar dengan cara memadamkan listrik di rumah sakit, dan kali ini Jandu tidak menyadari bahwa ada wajah baru yang tidak dia kenal, di mana setelah membantai seluruh anak buah Mephisto, dia dikejutkan dengan kemunculan seorang pria botak, yang kemampuan bertarungnya sangat jauh melebihi kemampuannya sendiri. Mendengar hansip mereka tengah sekarat, Janet pun berinisiatif untuk membantunya. Yang sungguh sangat di luar dugaan, karena si botak langsung lari terbirit-birit meski kita sudah meyakini bahwa dirinya bisa mengalahkan semua orang dengan sangat mudah. Shit. Jandu yang baru terbangun dari lukanya, pun malah melakukan aksi bunuh diri. Yang hal itu dia lakukan agar kesepakatan mereka semakin sempurna, di mana dia akan memberikan seluruh jiwanya pada Hanuman demi kekuatan yang tiada tara.
Setelah melaporkan kejadian yang telah dialaminya kepada Mephisto, dia pun diberikan sebuah cairan hitam yang berasal dari dagu mayat seorang wanita hamil. Yang kegunaan dari cairan itu, untuk melemahkan kekuatan dari dewa maupun iblis. Namun karena kekuatannya yang luar biasa dahsyat, cairan itu juga memiliki sebuah kelemahan yakni durasi pemakaian yang tergolong cukup singkat. Sehingga si botak harus membunuh Jandu ketika cairan itu masih bekerja. Oil form. Pertarungan pun pecah di sana, yang meskipun si botak melakukan perlawanan yang luar biasa. Namun pada akhirnya Jandu berhasil membantai seluruh penumpang kuda tanpa mendapatkan gangguan yang berarti dari si botak. Kesal dan marah dengan semua itu, si botak mengeluarkan kartu as miliknya. Di mana dia langsung menyiram Jandu dengan cairan hitam tadi, yang langsung membuatnya terkapar tak berdaya. Yang meskipun Jandu bangkit kembali dan memberikan perlawanan, namun karena sekarang dia tidak lebih dari hanya manusia biasa. Maka dia pun hanya menjadi samsak tinju bagi si botak ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa meskipun khasiatnya sangat luar biasa, namun itu juga memiliki kekurangan dengan durasi pemakaian yang sangat singkat, sehingga dengan kekalahan si botak Jandu akhirnya berhasil membawa anak-anak yang diculik kembali ke pangkuan orang tuanya. Hilangnya sosok Mephisto membuat si polisi penasaran, sehingga dia menanyakan tentang keberadaan si pemimpin dari para iblis. Di sanalah terungkap sebuah fakta mencengangkan, bahwa si kepala polisi merupakan sosok dari Mephisto itu sendiri. Yang menyamar menjadi seorang polisi agar dia bisa bebas dalam melakukan aksinya, dalam menculik anak-anak di rumah sakit ini. But he's sitting right in front of me. You. Alasan Jandu menuduh si kepala bukan tanpa alasan, melainkan bau tubuhnya yang sangat menyengat seperti yang dimiliki oleh Mephisto. Sehingga dirinya memutuskan untuk menyerahkan diri, demi meyakinkan apakah sosok yang ada di depannya merupakan orang atau jelmaan iblis yang diburu. Never lie. I let myself get caught, Mephisto. Film pun ditutup dengan Jandu yang bertransformasi menjadi sang Hanuman sejati, dan tamat ending yang cukup menghanumankan.